Saudara, minimnya akses baca di kalangan anak-anak pelosok di kota Bandar Lampung membuat seorang karyawan swasta menyisihkan sebagian waktunya untuk menghidupkan gerakan literasi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dengan menggunakan kostum karakter kartun, ini salah satu aktivitasnya, lapak baca dan sekolah rakyat yang diinisiasi menjadi digandrungi anak-anak untuk membaca atau mendengarkan dongeng. Tanpa menunggu lama, anak-anak ini sangat antusias ketika mengambil dan membaca buku bacaan dari mobil Adi Sarwono secara gratis. Ya, itulah rutinitas yang dilakukan Adi Sarwono, seorang sukarelawan gerakan literasi yang membuka perpustakaan keliling di sejumlah lokasi di Lampung. Tidak hanya perpustakaan keliling saja, pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini juga membuka sekolah rakyat Busa Pustaka di Kedawung, Bandar Lampung, Lampung. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Adi menyadari keterbatasan ekonomi membuat sebagian orang tua kesulitan membeli kuota internet untuk belajar daring. Untuk itulah dia terpanggil untuk mengajar bagi anak-anak yang terdampak pandemi. Dengan mengenakan kostum unik berkarakter kartun, anak-anak pun sangat senang dan semangat mengikutinya. Tujuan Adi hanya satu, meningkatkan minat baca dan literasi bagi anak-anak di tengah keterbatasan akses baca bagi mereka. Di sini terdapat banyak buku, dari buku novel, buku anak-anak, dan buku-buku lain. Buku-buku ini merupakan koleksi yang berasal dari donasi sahabat Busa Pustaka. Buku-buku yang ada di sini sebagai tempat regulasi dari buku-buku yang dibawa perpustakaan keliling Busa Pustaka dengan mobil keliling Busa Pustaka. Semakin banyaknya permintaan dan sulitnya distribusi buku, Adi kini juga kerap mendapatkan donasi dari para dermawan yang peduli literasi anak. Adi menyadari pentingnya membaca dan membangun karakter anak menjadi solusi atas dampak negatif dari perkembangan zaman saat ini. Nah, saudara, bagaimana cerita selengkapnya gerakan literasi bagi anak-anak ini? Pagi ini kita sudah terhubung langsung via daring dengan Mang Adi Sarwono. Ini pegiat literasi anak-anak di Lampung. Mang Adi, selamat pagi. Pagi. Kabar sehat, Mas Adi? Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih posisinya? Saya lagi di toko. Karena sales, jadi pagi di toko. Oke, tapi kalau weekend jalan juga aktivitas relawannya ya? Sukarelawan? Iya. Oh, tetap jalan, berarti setiap hari ya, Mang Adi ya? Iya. Oke, Mang Adi, ini kita bahas nih. Tadi memang di berita pengantar sudah disebutkan kalau Mang Adi ini merupakan sukarelawan yang juga membantu literasi, meningkatkan literasi anak-anak dengan dua aktivitas ya. Kalau tadi saya lihat ada perpus keliling sama sekolah rakyat, betul ya? Iya, betul. Nah, Mang Adi, ini dua-duanya sejak kapan sih mulainya? Ini yang mana dulu nih yang mulai? Perpus keliling dulu atau sekolah rakyat tadi? Ya, awalnya perpustakaan keliling, Mas. Dari tahun 2017 itu saya sudah gerak di perpustakaan. Oke. Awalnya karena memang akses baca kita ini kan minim, tapi yang terlihat sama orang-orang itu minat bacanya malah yang minim, yang rendah. Oke, kemudian semenjak 2017 lanjut terus sampai akhirnya ada satu lagi ya, sekolah rakyat tadi ya? Ya, jadi sebelum pandemi saya memang keliling, ada lapak juga di Taman Gajah Kota Bandar Lampung. Tapi setelah pandemi ini karena saya juga nggak ingin anak-anak dari banyak tempat berkerumun, jadi saya masuk ke tiap kampung. Jadi tiap kampung itu saya kasih akses buku bacaan mereka, termasuk juga pada saat pandemi ini juga saya mendirikan sekolah rakyat itu untuk support mereka belajarnya gitu. Oke, jadi ini coba juga dapat kuota juga gitu. Iya, tadi ya salah satunya juga alasannya itu mungkin ya, Mas Edi. Awalnya banget ketika Mas Edi berpikir bahwa pengen ini bikin dulu perpus keliling pas 2017 itu apa tuh awalnya banget? Saya kerja setiap hari puluhan sampai ratusan kilometer masuk ke pelosok, pulang pergi itu naik motor. Oke. Banyak tempat saya lihat anak-anak sudah mulai terpengaruh ke hal-hal negatif gitu. Dan mereka juga salah satu sebabnya mungkin kurangnya kegiatan-kegiatan positif dan pendampingan untuk mereka. Saya berpikir bagaimana caranya dan akhirnya ketemu untuk mendirikan perpustakaan ini. Salah satunya
menyediakan akses baca. Bagaimanapun juga dengan membaca lewat buku kita, artinya anak-anak juga akan mengetahui banyak hal. Gitu. Ya. Berarti awalnya banget ini semuanya menggunakan ini ya, seadanya ya, sumber daya seadanya ya, motornya dan lain-lainnya Mas Adi. Atau menggunakan apa ketika Ya. pertama banget jalan? Jadi ya pakai motor awalnya, dan memang bukunya awalnya cuma 10 gitu. Dan kemarin juga sempat beruntung dengan adanya program pemerintah yang kirim buku gratis setiap tanggal 17. Tapi itu semua sekarang jadi kesedihan karena donasi buku menjadi minim. Ongkos kirimnya mahal dan program itu dihentikan oleh pemerintah. Gitu. Oke, berarti sempat sudah koordinasi sama pemerintah ya terkait dengan perpus kelilingnya ya Mas Adi? Taman baca saya terdaftar di Pustaka Bergerak, tapi memang akhirnya program itu kan dihentikan sama pemerintah, jadi kita yang sudah terdaftar nggak terima lagi buku-buku kirim gratis. Oke. Kalau pembagiannya aktivitasnya seperti apa sih Mas Adi? Ini kan ada aktivitas sekolah rakyat tadi, kemudian ada perpus kelilingnya. Ini sampai udah sekitar 5 tahun Mas Adi jalan sendiri atau ada beberapa teman yang juga bantu sukarelawan yang lain? Awalnya saya sendiri dan akhirnya dapat juga beberapa relawan, dan memang kalau untuk di sekolah rakyat saya juga ada program bahasa Inggris dan kelas wirausaha anak. Itu juga artinya sudah ada gurunya, kebetulan ada dosen di salah satu universitas di Lampung itu juga ngajar bahasa Inggris anak-anak. Gitu. Berarti ada guru-guru, kemudian sampai ada dosen juga tadi yang mau ikut sukarelawan juga ya Mas Adi ya? Ya alhamdulillah Mas. Aha. Nah kalau untuk misalnya Mas Adi ada sukarelawan lain di luar sana yang mau ikut juga turut serta begitu dengan kegiatan ini, bagaimana caranya? Ada beberapa juga mereka kirim buku, dan ada teman saya itu penulis, Mas Wisnu itu sedang membuat buku, dan royalti dari buku itu 100% untuk support Busa Pustaka. Karena akhirnya Mas untuk menyiasati mahalnya ongkos kirim ini, rata-rata donatur atau teman-teman di luar kota itu kan akhirnya membuat saya mengirim dana, dan sayanya yang belanja buku sendiri di sini dan perlengkapan edukasi anak gitu. Dan volunteer di luar kota juga kadang kirim materi-materi, ini mang untuk anak-anak, ini mang untuk anak-anak gitu. Iya. Kalau untuk misalkan donatur begitu ya, mau mengirim bukunya, mungkin bisa diinformasikan Mas Adi, caranya gimana? Bisa dilihat informasinya di mana untuk ikut serta dalam membantu, misalnya ada yang mau ikut ngajar atau mau ngirim buku dari luar kota? Ya, jadi kalau untuk informasinya bisa kirim pesan ke Instagram Busa Pustaka. Karena kalau untuk mobile, saya juga kan setiap hari kerja dan perjalanan jauh, jadi mungkin lebih efektif kalau di Instagram Busa Pustaka, karena lewat inbox, jadi bisa langsung saya balas. Gitu. Oke. Nah Mas Adi, kalau yang sekolah rakyat, ini yang tadi saya juga lihat visualnya nggak cuma ngajarin pelajarin tok, tapi ada main juga ya, pakai kostum dan lain-lain ya, betul ya? Iya Mas, betul Mas. Nah itu gimana respon anak-anak melihat itu Mas Adi? Respon anak-anak lumayan bagus ya, apalagi nilai mereka di semester awal kemarin sejak saya ngajar di sana, itu nilai alhamdulillah semuanya bagus gitu loh. Karena saya juga, anak-anak juga saya rubah, kata belajar itu saya rubah menjadi mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, dan ujian saya ganti melihat sudah sejauh mana kemampuan atau hal-hal yang sudah dikumpulkan. Jadi anak-anak itu antusias Mas, mau matematika, bahasa Inggris segala macam, dan kita tetap di sana dengan riang, belajar bahasa Inggris, belajar pelajaran pun kita dengan musik dangdutan atau kita joget-joget, nari-nari gitu. Yang penting anak-anak happy, karena memang anak-anak harus riang, jadi bermain sambil belajar, jadi bukan yang belajar melulu, anak-anak tegang segala macam. Iya. Ada penggantian beberapa kata, kayak tadi belajar mengumpulkan ilmu, kemudian juga ujian tadi Mas Adi ganti, dan saya lihat ini visualnya saat ini juga nggak cuma di dalam ruangan ya Mas Adi ya, ini di luar juga ya sambil bermain begitu ya? Iya, karena saya juga bikin dari di luar ruangan gitu. Mas Adi sejauh ini melihat atau memiliki pengalaman ngajarin anak, membimbing anak baca, kemudian juga mengajarkan beberapa mata pelajaran, apa sih yang sebenarnya kalau untuk anak itu sukanya tuh kayak gimana sih kalau belajar yang menurut mereka tuh lebih nyaman, dan tadi kan Anda juga sebutkan, wah nilainya juga bagus gitu. Jadi dengan saya yang mengubah kata belajar dan ujian tadi, akhirnya pola pikir mereka
nggak belajar dan ujian aja gitu loh. Mereka semangat karena jadi seolah-olah kayak games, kayak permainan gitu. Dan itu juga bisa mengalihkan mereka ke gawainya juga, misalnya ya terlalu berlebihan di gawainya. Kita juga nggak bisa melawan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman tentang gawai ini gitu. Jadi saya mencoba bagaimana mereka positif dalam menggunakan gawai dan tetap fokus dalam belajar. Tapi belajar dalam artian mereka tetap dengan haknya mereka, selain mendapatkan akses membaca segala macam, mereka juga untuk bermainnya juga. Gitu. Mas Adi, kalau sampai sekarang kebanyakan murid-muridnya ini umurnya kisaran umur berapa? Dan sebenarnya yang paling kendala, misalnya bukan kendala sih ya, yang kayak susah nih ngajarin misalkan anak umur segini atau umur segini, itu ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu? Jadi saya ngajar sendirian itu kelas dari balita sampai kelas 6 SD ya, termasuk pelajaran dia di sekolah. Jadi setiap malam saya memang menyiapkan materi-materi dan beberapa hal yang mereka kadang WA ke saya, Mang Adiono pengen nanya, ini dong nggak ngerti gitu. Dan jadi mereka mau nanya juga via WhatsApp juga oke lah, silakan gitu ya? Ya, dan memang ada beberapa kendala di awal karena saya basicnya juga bukan di pendidikan, itu ketemu dengan anak yang kinestetiknya tinggi. Mereka sangat aktif dan saya akhirnya bisa menyiasati dengan saya mengikuti mereka gitu loh, tapi tanpa mengganggu fokus yang lain. Makanya kalau di sekolah rakyat kadang ada pada saat belajar ada yang muter-muter ngelilingin saya atau di atas pohon. Itu sudah biasa, tapi dalam artian selama saya bisa mengalihkan dan tidak mengganggu fokus yang lainnya, enjoy aja gitu. Yang penting mereka tetap semangat belajar. Gitu. Oke, jadi Mang Adi kalau dua kegiatan ini seminggu tuh jalan terus ya, meskipun Mang Adi juga kerja gitu ya? Ya, jadi saya nyempatin pulang dari luar kota itu ketemu anak-anak sorenya dan memang kalaupun saya nggak bisa pulang via daring materinya. Oke, ini juga memanfaatkan teknologi. Mang Adi, mungkin terakhir pesan ke teman-teman sukarelawan lain ini juga biar ada inspirasi untuk mereka ataupun pesan untuk pemerintah, kira-kira apa yang mau atau yang diharapkan deh gitu terkait dengan kegiatan ini, intinya juga untuk meningkatkan literasi anak-anak ke depannya, Mang Adi. Literasi nggak cuma tentang baca, tapi juga memang baca merupakan modal utama untuk kita mengetahui segala macam hal. Jadi teman-teman nggak ada salahnya kita bergerak untuk anak-anak agar generasi kelak menjadi generasi yang hebat, bukan generasi kelahi. Dan juga pemerintah agar benar-benar memperhatikan bagaimana anak-anak dalam mendapatkan aksesnya membaca, lalu juga akses pendidikan juga terutama di berbagai pelosok, dan memperhatikan bagaimana efek-efek misalnya nanti mulai tatap mukanya juga gitu, dan permudah kami para pegiat atau pengelola pegiat literasi untuk mudah dalam menerima donasi buku, misalnya kirim buku gratisnya juga programnya disediakan lagi gitu, karena memang biaya kirim buku ratusan ribu bahkan jutaan. Itu ada kayak Kang Maman itu kirim buku ke Papua sampai 7 juta. Itu kalau bisa digunakan untuk kegiat literasi kan, wah itu lumayan banget gitu loh. Itu malah habis untuk ongkos kirimnya aja gitu. Makanya saya juga ingin pemerintah benar-benar memperhatikan bagaimana giat literasi terutama di daerah. Amin, semoga juga apa yang baru saja disebutkan oleh Mang Adi ini juga bisa didengar nantinya oleh yang mungkin bernaung atau berwenang di bidang yang tadi. Dan saya sih juga berharap dialog kita pagi ini juga bisa menginspirasi teman-teman tidak hanya di daerah Lampung, mungkin di sekitar daerah Mang Adi, tapi juga seluruh Indonesia mengetahui juga ini pandemi COVID-19 masih ada dan inisiatif-inisiatif sukarelawan seperti ini yang tentunya bisa meningkatkan lagi semangat belajar dan pada akhirnya literasi anak-anak. Mang Adi, terima kasih banyak pagi ini sudah mau berbagi dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Semoga sehat selalu dalam keadaan baik. Terima kasih, Mang Adi. Amin, amin, sama-sama.